Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, momen Hasto PDIP mempertanyakan dengan tertawa-tawa di hadapan para wartawan, sebutkan 7 prestasi Anies. Ini kemudian membuat banyak sekali orang menjawab. Jawabannya macam-macam. Ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9, ada yang 26. Luar biasa ya. Jadi apa yang dilakukan Hasto itu seperti menantang netizen gitu. Walaupun dia tanyanya ke wartawan. Tapi kan kita tahu hari ini apa yang disampaikan di depan kamera, maka itu adalah konsumsi publik. A, si B, tanya aja prestasinya. Pak Anies, dari beritanya pakai tanda kurung misalnya. Sebutkan 7 prestasinya apa? Misalnya gitu. Pasti bingung jawabnya saudara-saudara sekalian. Ini disampaikan Hasto dan langsung disambut tawa peserta yang hadir di acara pelantikan pengurus Taruna Merah Putih di kantor DPD PDIP Jakarta Tebet Jumat 22 Juli yang lalu. Ya, luar biasa ya. Hasto menyebut nama Anies. Kenapa nggak misalkan Prabowo gitu ya? Atau Ganjar, atau Puan. Itu relevan. Ketika disebut jawabannya pasti bingung, itu relevan. Karena kan bingung juga kita menyebutkan 7 prestasi Prabowo, 7 prestasi Ganjar, 7 prestasi Puan apalagi. Tapi kalau Anies, ini salah besar. Karena sudah terpampang, sudah terpajang di mana-mana. Google sudah tahu. Jadi Hasto Anda harusnya tanya ke Google sebelum Anda tanya ke peserta atau ke wartawan. Karena Google bisa menjawab itu semua. Bukan cuma 7, puluhan. Dan salah satunya yang menjawab adalah Guntur Siregar. Bukan Guntur Romli. Kalau Guntur Romli itu pasti mengiyakan apa kata Hasto. Tapi kalau Guntur Siregar, menarik ini. Dia adalah pendiri Projo. Mantan Sekjen Projo pertama. Jadi orangnya Jokowi yang menginisiasi pertama untuk memperjuangkan Jokowi. Dia menjawab pertanyaan dari Hasto itu. Kita lihat jawabannya. Anies mampu merajut kebangsaan, membangkitkan nasionalisme dan patriotisme dengan mengedepankan hak rakyat untuk hidup layak, tidak berjarak dengan kemakmuran dan keadilan. Itu kata Guntur. Dan ia menambahkan, Anies juga mendorong pluralitas atau keberagaman rupa agar cita-cita proklamasi kemerdekaan bisa dinikmati oleh semua anak bangsa tanpa kecuali. Anies seperti menjadikan itu sebagai master plan dari miniatur Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya, ujar Guntur Siregar. Ya kita tahu bahwa Pak Anies memang selalu mengedepankan kesetaraan. Ya buktinya bisa kita lihat. Apa-apa yang dihasilkan oleh Anies Baswedan itu adalah peruntukan untuk semua. Bukan hanya untuk satu kalangan saja. JIS misalkan. Bukan hanya untuk main bola. Tapi juga bisa dipakai konser musik. Bisa dipakai untuk acara seminar. Bisa untuk dipakai acara arisan bahkan. Pak Anies sampai bilang begitu. Artinya siapapun boleh menggunakan. Ya, dan sejurus kemudian Guntur merinci 7 prestasi Anies menjawab pertanyaan Hasto. 1. Anies adalah pemimpin yang jujur dan sederhana, serta pemimpin yang paling dekat dan menjangkau dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Ya, kejujuran, kesederhanaannya, itu bisa tampak jelas di depan mata kita. Tinggal kita lihat saja apa yang dilakukan Anies dari hari ke hari. Beliau terbuka, transparan menyampaikan apa yang menjadi tugas-tugasnya. Dan bahkan bagi sebagian orang yang sudah pernah mendatangi rumah Anies, alhamdulillah saya salah satunya, itu nampak sekali. Luar biasa kesederhanaannya. Rumahnya bukan di perumahan elit, di perumahan biasa. Bahkan cenderung masuk ke gang. Karena kalau ada 2 mobil saja, itu udah nggak bisa. Hanya 1. Ya bisa dipaksakan 1 mepet gitu. Mepetnya pun mepet banget. Rumahnya juga sederhana. Nggak ada barang mewah. Seperti yang kita lihat di TV-TV rumah-rumah para pejabat ya. Kan apa yang dia tunjukkan untuk dirinya, apa yang dia tampakkan dalam keluarganya, itu kan menjadi cerminan. Bagaimana sosok profil kepribadiannya. Ya sederhana ya kita tapak dengan jelas. Gitu. Bukan pencitraan. Itu intinya. 2. Anies tidak pernah terlibat korupsi dan skandal-skandal aib dan memalukan serta kejahatan lainnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus sampai ke depannya ya. Karena kita tahu kasus-kasus skandal, korupsi itu menerpa banyak sekali pejabat. Ya, baik yang ketahuan maupun yang tidak. Tapi Anies, dia membuktikan, dia dituduh korupsi.
Nggak ada. Dia dituduh melakukan main mata, tidak terbukti. Iya, kita tentu tidak bisa melepaskan diri dari komen-komen negatif, dari framing-framing negatif. Apalagi kita tahu ada yang kebakaran jenggot, ada yang kepanasan melihat moncernya elektabilitas Anies yang terus menaik. Ya kita tahu ya, di berbagai lembaga survei sudah mulai ada perubahan. Anies naik signifikan, Prabowo turun drastis, Ganjar stagnan. Tapi stagnan ini sebetulnya cenderung menurun. Kalau kita melihat hari-hari terakhir bagaimana hubungannya dengan PDIP masih juga belum membaik. 3. Anies berlatar belakang baik keluarga maupun dirinya sendiri sebagai pendidik dan bagian dari akademisi dan dunia intelektual. Ya, kita tahu beliau dosen, beliau mantan rektor di Paramadina, orang tuanya keluarga pendidik, bahkan kakeknya pahlawan nasional. Bibit, bobot, bebet, clear. Jadi kalau Anies selama ini dikalahkan oleh pencitraan dari pihak lain, maka saya kira ini saatnya untuk kita memunculkan citra Anies yang sebenarnya. Pencitraan sendiri sebetulnya tidak ada masalah ketika citranya sesuai dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kan ini berbeda. Banyak sekali pejabat-pejabat yang hanya mengedepankan pencitraan tapi kinerjanya tidak menunjukkan hasil yang baik. Daerahnya malah masuk pada daerah dengan kategori provinsi miskin. Padahal itu ada di Jawa. Rakyat akan sadar sebentar lagi bahwa kinerja yang dilakukan oleh para pemimpinnya di atas sana itu akan dinilai dengan akurat oleh rakyat di bawahnya. Ya kita lihat. Hari ini media memainkan peranan penting. Dan tugas kita menyampaikannya pada halayak ramai, pada netizen, pada rakyat. Ini loh fakta yang sebenarnya. Anda mau pilih hanya sekedar dari pencitraan saja atau memang yang kinerjanya bagus? Kan begitu ya. 4. Anies pemimpin yang terbuka sehingga memiliki kinerja yang transparan, capable, dan akuntabel. Bahkan tagline-nya kan kolaborasi. Bayangkan, kolaborasi itu lebih dari sekedar kerjasama. Tapi bagaimana memainkan peran-peran penting dari setiap stakeholder yang ada, yang keunggulannya dimanfaatkan. Maka terciptalah sinergi. 1 tambah 1 bukan lagi 2, tapi bisa jadi 3, 4, atau 40, atau 400 bahkan. Ini yang dikerjakan Anies. Dan ini nampak dalam sorotan seorang pendiri Projo. Kan luar biasa. Kalau pikiran kita sudah mulai bisa dicernihkan, akan nampak, mudah kita melihat. 5. Anies figur pemimpin nasionalis religius dan religius nasionalisme. Ya kita tahu ya, beliau ada di tengah-tengah. Tempo hari kalau kita dengar beliau memberikan BOTI, bantuan operasional tempat ibadah, itu bukan hanya untuk masjid, tapi juga untuk gereja, vihara, dan seterusnya. JIS dipakai untuk Idul Adha, dipakai untuk kebaktian. Yang kita lihat, kesetaraan yang dikedepankan. Dan beliau selalu berbicara tentang optimisme, tentang bagaimana membangun negeri. Jadi bahasanya bahasa besar, idenya ide besar. Dan itu diturunkan menjadi sebuah gagasan, menjadi perencanaan, perencanaan diwujudkan dengan karya. Akhirnya apa? Karyanya diapresiasi. Karena karya tidak bisa berbohong. Ya tentu ada 1-2 kelemahan, saya kira itu wajar. Karena Anies bukan malaikat. Religius jelas. Dalam setiap perbincangan, dalam setiap diskusi selalu muncul bahwa apa yang terjadi hari ini adalah sebuah takdir. Bahwa apa yang terjadi hari ini adalah kekuasaan Allah. Dan kita hanya bisa berusaha dan berupaya. Tentu dengan doa yang kuat. Optimisme Anies didasarkan pada pemahaman religiusnya. Dan dia kedepankan adalah jiwa nasionalismenya. 6. Anies merupakan personal dan tokoh yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberagaman dan pluralisme. Ya saya kira ini sudah terjawab juga dengan penjelasan-penjelasan yang tadi. Bagaimana respon, bagaimana testimoni dari para pendeta, dari para pastor, dan yang lain-lainnya. Itu positif semua. Mereka merasakan apa perlakuan Pemprov DKI Jakarta hari ini jauh lebih baik dibandingkan kinerja dari pemerintahan sebelumnya. Itu sudah mudah kita baca. 7. Anies identik sebagai pemimpin yang cerdas, berwibawa, dan santun. Selain sosok yang hangat, murah senyum, merangkul semua realitas komunitas dan potensi yang ada dengan pendekatan kemanusiaan. Betapapun kebencian dan sikap permusuhan kerap kali menyerangnya. Ya, ini memang tidak bisa disetarakan ya. Kalau orang berbuat baik maka semua akan mendukung. Ya, Rasulullah Nabi Muhammad SAW saja. Ya ada juga pembencinya, ada juga yang memusuhinya.
Cuman kita bisa semakin jelas, semakin tahu. Ketika kita ada di posisi yang benar, maka yang menyerang kita adalah, kan begitu. Ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian masih ada yang menyerang, maka dia adalah mudah juga kita sebutkan. Tapi seorang Anies Baswedan, meskipun menghadapi tekanan yang luar biasa dari segala penjuru arah, beliau tetap rileks, tetap tenang, tetap santai. Itu jelas terbukti dalam banyak momen-momen ketika beliau berhadapan dengan persoalan-persoalan besar. Ya, saya kira saya berikan apresiasi buat Guntur Siregar. Ingat, bukan Guntur Romli, Guntur Siregar. Dan kalau kita simak apa yang dipaparkan oleh Guntur Siregar barusan, ada 7 hal. Itu tentu lebih bersifat psikologis ya. Menjunjung tinggi keberagamaan, berwibawa, sosok hangat, santun, dan seterusnya. Itu profil kepribadian. Dan ini menguatkan kalau selama ini kita tahu bahwa apa-apa yang didorong oleh para pecinta, para pendukung Anies Baswedan itu adalah prestasi-prestasinya. Kita harus paham dan mengerti bahwa tidak ada prestasi tanpa profil kepribadian yang bagus, tanpa kondisi psikologis yang mendukung. Kan kalau kita mau lihat buah karyanya apa? Ya jelas, Formula E, JIS, integrasi transportasi, aplikasi Jaki yang mendapatkan penghargaan terbaik di Asia Tenggara. Itu mudah kita googling. Bahkan pajak bumi dan bangunan yang digratiskan untuk yang nilainya di bawah 2 miliar. Luar biasa ini. Di daerah lain nggak ada. Mungkin sudah ada yang mengikuti ya. Mudah-mudahan. WTP 5 kali berturut-turut. Itu yang tidak pernah diraih oleh gubernur sebelumnya, Ahok. Jadi ujungnya mudah sajalah. Buat Hasto dan orang-orang yang tertawa di sana, kita balikan saja. Anda punya nggak kader yang seperti Anies Baswedan? Yang menunjukkan profil psikologis yang begitu bagus dan menarik. Hasilnya sebuah karya yang luar biasa. Di sana, di PDIP, ada tidak? Puan. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana prestasi Puan Maharani? Mari silakan tunjukkan profil kepribadiannya. Kemudian tunjukkan hasil karyanya. Sehingga ke depan Hasto kalau berbicara harusnya lebih berhati-hati. Jangan sampai menjadi blunder seperti ini. Yang malukan Anda sendiri. Yang malukan PDIP. Prestasi itu bukan cuma kata-kata. Kalau itu nyata. Pak Anies sudah menunjukkannya. Orang yang bermata pasti tak akan menolak fakta.